Bani Adam, anak cucu keturunan Nabi Adam itu tidak akan pernah lepas dari zina. Zina mata dengan pandangannya, zina mulut dengan lisannya, zina telinga dengan pendengarannya, zina tangan dengan sentuhan dan pegangannya, zina kaki dengan langkahnya. Dan kelamin yang mengiyakan atau menolaknya. Tapi kan katanya emang nggak boleh nikahin orang yang lagi hamil sebetulnya kan? Boleh. Katanya harus sebagai apa sih, biar dia kapok, biarin dulu sampai ngelahirin baru dikawinin. Kalau gitu jadinya zina terus. Enggak boleh. Sah pernikahan, menikah dengan orang hamil 4 bulan, usia kandungan baru dinikahin. Berarti kira-kira berapa bulan lagi tuh usia? 5 bulan. 5 bulan. Berarti bukan anak si bapak. Walaupun si bapak ini menikahi sang istri, si ibu yang dia zinahi, perempuan yang dia zinahi, tetap keputus. Apalagi nggak dinikahin. Sip, lu ngapain pagi-pagi di sini? Ronda aja sana. Keliling. Udah kok. Udah sholat belum lu? Alhamdulillah udah. Ya udah keliling tuh subuh-subuh, siapa tahu ada maling ayam ntar dicolong ayam orang. Aman. Daerah sini mah. Assalamualaikum, Pok. Waalaikumsalam. Si Neng teh meni gelis pisang. Pok, pesen makanannya satu. Iya, nasi uduk, Neng. Tungguin di situ ya. Ya, tunggu sebentar. Sini. Ih, lu kenapa tiba-tiba pengen bantuin gue? Jarang-jarang banget lu pengen bantuin gue. Oh ya, anterin nggak? Ya, kenapa sih lu? Lu kenapa ganjen banget? Keliling sana. Udah awas gue mau. Warga baru. Udah awas gue mau. Iya, hati-hati tuh ntar jatuh. Pelan-pelan. Si Mbak. Iya. Tadi pesen nasi ya? Iya. Makasih ya, Bang ya. Nasi. Iya. Iya, Bang. Makasih. Iya. Udah jangan lama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lama banget sih ngasih piring Iya, doang. banyak banget suruh keliling. Ada cewek bening dikit aja langsung. Gak diapa-apain kan? Alhamdulillah enggak, aman. Tadi pandang-pandangan doang. Ya iyalah, mandangin nasi. Ini nih kalau gitu ya, kalau laki-laki perempuan beradu pandang, sernut. Nah, itu takutnya jadi jinah loh. Waduh. Subuh-subuh lagi. Iya nih. Tapi masa gitu aja zina sih? Bisa Gimana kan? tuh, Ustaz? Bisa kan, Bang? Emang tadi yang mandang siapa? Tuh. Hansip sama Alicia nih. memandang. Alicia ikut menikmati pandangannya nggak? Oh enggak sih, menikmati nasi aja. Oh. Udah lapar soalnya. Mandang-mandang juga. Hansip nih yang nggak beres nih. Tapi emang Beres. zina tuh apa sih definisinya dulu ya? Nah, itu dia. Zina dalam kacamata khusus yaitu persetubuhan Hah? antara seorang laki-laki dengan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Zina. Zina. Tapi kok Dengan makna khusus. Tapi kok ada katanya zina mata, zina tangan, zina apa, zina apa? Itu zina dalam makna umum, Van. Jadi kata Nabi, Bani Adam, anak cucu keturunan Nabi Adam itu tidak akan pernah lepas dari zina. Zina mata dengan pandangannya, zina mulut dengan lisannya, zina telinga dengan pendengarannya, zina tangan dengan sentuhan dan pegangannya, zina kaki dengan langkahnya. Dan kelamin yang mengiyakan atau menolaknya. Nah, jadi kalau misalnya Hansip memandang penuh dengan syahwat, Alicia membalas pandangannya. Alicia membalas pandangannya, lalu tiba-tiba terjadilah pandang memandang, hasrat pun muncul, kemudian Ya, ucapan terucap. bertanya kepada kelamin, lanjutkan atau tidak? Lanjutkan. Nah, itu zina akhirnya. Astagfirullah, jangan sampai deh. Oh, iya. Ini enak. Jangan jutek gitu dong, Pocong, kalau jualan. Ya, cemburu tuh. Iya, kayak cemburu gue si Hansipnya. Iya. Kalau hukum zina itu apa tuh, Tante? Tuh, hukum zinanya apa tuh? Hukum zina haram. Zina apapun tuh. Zina Kayak tadi apapun coba. Cuma pandang-pandangan mata walaupun aku dengan nggak balas. hasad. Kalau kamu tidak berdosa, Hmm. Hansip yang berdosa. Oh. Apalagi memandangnya dengan penuh syahwat. Memandang tembok, kalau kita ngebayangin lekukan tubuh, membayangkan wanita cantik di tembok itu, maka melihat tembok itu jadi haram. Oh ya? Iya. Waduh, pikiran kita juga bisa berzina juga dong. Iya.
menelanjangi lewat pikiran, memperkosa lewat pikiran. Tapi kadang-kadang sekarang suka serba salah. Misalnya tempat umum nih, lihat wanita cantik, takut berzina, tunduk pandang, lihat pahanya jadinya. Zina juga. Jadi serba salah ya. Serba salah, yaudah. Makan dulu, biar enak. Ya Allah. Jom, jangan lupa. Ya. Bang, Hmm, zina itu emang bener-bener gak boleh dideketin sama sekali ya? ya. Ada dalilnya gak sih? Wala taqrabuz zina, kata Allah. Jangan kalian mendekati zina. Mendekati pun gak boleh? Mendekati itu diantaranya tadi, saling berpandangan penuh hasrat. Bersentuhan tangan. Kemudian melangkahkan kaki ke tempat yang bisa membawa kepada perzinahan. Niatnya sih pengen jalan-jalan ke tempat itu tuh. Apa tuh? Itulah. Gak tahu abang yang ngerti kali, aku mah enggak. Saya justru menafsirkan pikiran Anda. Tempat itu tuh kan, Iya. niatnya mau jalan-jalan. Nggak taunya kecemplung, kejeblos. Gara-gara apa? Mendekat. Dosanya sendiri gimana antara melakukan perzinahan dan mendekati zina? Gedean mana tuh dosanya? Beda. Antara mendekati, itu baru melakukan sebuah proses untuk sampai. Sementara berzina, sudah sampai melakukan. Dosanya bagi yang muhson. Kalau muhson, itu orang yang sudah menikah. Oh. Sudah menikah. Kalau yang belum menikah? Ghairu muhson. Ini bison kalau ini. Saya gede. Bercanda. Nah, dulu ini lagi nanya menikah dan Lagi jelasin nih antara muhson, ghairu muhson, bison diam dulu. Buat yang belum menikah, dicambuk hukumannya 100 kali. yang belum menikah tuh. Yang belum menikah. Kayak Allah tadi yang cuma mengatakan. pandang-pandangan mata? Oh enggak Enggak, lain. ini udah Beda. sampai zinanya. Oh, udah sampai Belum, zinanya. ini sudah berzinanya. Belum menikah 100 kali 100 cambukan. kali. Kalau sudah Azaniatu wazani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. Jadi pezina perempuan, pezina laki-laki, ketika dia melakukan perzinahan, maka cambuk dia 100 kali setiap orang yang melakukan perzinahan. yang belum menikah. Yang belum menikah. Kalau yang yang sudah menikah, rajam sampai mati. Wah, Berarti dari itu pun kita lihat dosanya itu lebih besar Yang si sudah penzina menikah. yang sudah menikah. Kenapa itu? Satu, Heeh. dia sudah diberikan tempat. Udah ada salurannya. Udah ada salurannya. Ibarat kata dilarang buang sampah sembarangan. Orang tempat sampah lu buang sampah sembarangan. Dan enggak lo gocap. Kalau yang masih bujangan, masih perawan sih ya belum ada salurannya ya wajar-wajar aja ya. akhirnya Bukan hukuman, wajar sih. bukan wajar. Tetap haram. Cuman hukumannya 100 kali cambuk. Tidak sampai mati. Itu kan kalau menurut hukum Islam. Kalau di Indonesia gimana nih? Masa ada cambuk sama rajam sampai mati juga? Definisi zina Indonesia beda. Zina definisi KUHP itu kalau ada suami atau istri yang melakukan perselingkuhan. Lalu dilaporkan oleh suami atau istrinya yang diselingkuhi, maka zina. Beda definisinya dengan Islam. Cara hukumnya gimana? Ya kalau KUHP ya nggak tahu berapa tahun itu ya. Nah kalau kita... Coba, sip. Berapa tahun waktu lu itu zinain anak asuh Ya, orang? astagfirullahaladzim. Anak asuh orang. Masuk Mau nanya apa tadi, Sip? Nggak jadi? Ya. Ingat. Oh gitu apa aja deh Ustadz yang Ya, tanya. silakan, Alicia. Banyak yang pingin tahu nih jadinya. Kalau seandainya nih Ustadz, kalau orang sudah menikah, terus berzina, sampai punya anak tuh gimana tuh anaknya? Iya. Anak yang dihasilkan dari Nah hubungan itu. Disebutinnya tuh anak haram, haram apa gitu. jadah gitu. Kasihan anaknya ya. Kesian anaknya. Anaknya nggak dosa. Anaknya nggak tahu apa-apa. Yang dosa ibu bapaknya. Nah, Si laki dan si perempuan yang berzina ini yang menyebabkan si anak kemudian lahir tanpa status. nah, Iya dong, Iya, statusnya nggak ada. bener. Anak siapa ini? Bukan anak bapak, anak emak. Katanya hubungan sama bapaknya pun jadi terputus. Berarti kalau terputus bisa dikawinin dong sama bapaknya? Bisa. Masih bukannya kalau tetap aja kan sebenarnya anak kandung. Tapi kenapa nggak bisa dikawinin? Ntar aja dulu deh. Baru mau comot. Mulai gerah. Waduh, mulai panas. Makan dulu dah. Ya bener.
Waduh, pembahasannya panas. Jadi katanya tadi kata abang ini katanya kalau ada anak hasil dari perzinahan, hubungan dengan ayahnya pun terputus. Menyebabkan si ayahnya si anak ini bisa menikahi Ya, anak itu dong. Anak itu. dengan catatan bahwa si anak ini lahir kalau dinikahin sama si bapak, lahir kurang dari 6 bulan kehamilan. Kalau si ibu habis berzina sama si bapak 4 bulan, usia kandungan baru dinikahin. Berarti kira-kira berapa bulan lagi tuh usia 5 Lima bulan. bulan. 5 bulan. Berarti bukan anak si bapak. Walaupun si bapak ini menikahi sang istri, si ibu yang dia zinahin, perempuan yang dia zinahin, tetap keputus. Apalagi nggak dinikahin, makin keputus. Tapi kan katanya emang nggak boleh nikahin orang yang lagi hamil sebetulnya kan? Boleh. Katanya harus sebagai apa sih, biar dia kapok, biarin dulu sampai ngelahirin baru dikawinin. Kalau gitu jadinya jinah terus. Enggak boleh. Sah pernikahan menikah dengan orang hamil, nggak ada masalah. Tapi Asal berumur berapa? Sah. Enggak, kalau ingin menyelamatkan si janin jangan sampai usia Kehamilan. kehamilannya kurang dari 6 bulan. Misal contoh, 1 bulan, 2 bulan udah telat nih, buru-buru kawinin. Logika berpikir 7 bulan lagi anak gue baru lahir, masih bisa. Tapi kurang dari 6 bulan, keputus hubungan antara si anak dengan lebih si dari ayah. 6 bulan. Kurang dari 6 bulan, kelahiran. Kurang dari 6 bulan. Belum kelahiran. Nah, maka bukan anak si ayah tapi anak si ibu. Ibnul namanya, anak si ibu. Si ayah boleh menikahi anak zinanya. Tapi kalau kasusnya gitu banyak yang pacaran nggak direstuin orang tuanya, udah hamilin aja biar dikawinin gitu. duluan. jadinya. Iya. Ini makanya saya sebetulnya malas ngomong ini. Tapi juga Tapi banyak. harus tahu. Tapi juga harus tahu, kan ini perkara hukum. Nah, jadi si laki-laki itu boleh menikahi anak zinanya karena bukan mahramnya. Karena bukan mahramnya, dia bukan siapa-siapa buat si laki-laki itu. Walaupun itu anak biologisnya. Tinggal pilih, haram karena biologis atau haram karena aturan syar'i. Sebagian ulama mengatakan boleh dinikahi karena bukan mahram. Sebagian ulama mengatakan haram dinikahi karena itu anak biologis. Iya. Biar orang-orang kagak pada zina tuh berarti harus ngapain ya? Iya, cara-caranya gimana tuh? Sholat, ngaji, masa ada orang sholat bejinan. Berarti itu ya. Jadi jadi cara menghindari zina itu adalah dengan beribadah. Beribadah, nyari ilmu, kumpul sama orang soleh. Oh iya, iya, iya. Dan menikah ketika umurnya Menikah udah ketika cukup. sudah cukup, sudah mampu gitu. Oh iya, 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 iya. Wah, tapi serem juga zina ya, dengan tadi ada yang dirajam, Ya. ada yang Cambuk. dicambuk. Bahkan diasingkan selama 2 tahun. Nah, kalau kita tidak melakukan hukum itu gimana ya? Berdosa yang menjadi pemimpin. Berarti di Pemimpinnya loh yang dosa. Pemimpinnya dosa. Yang Yang berzinanya istighfar. Mohon ampun. berarti salah satu untuk perzinahan tidak marak dilakukan orang-orang lagi adalah hukumnya, Hukumnya. lebih ditegaskan lagi. Yang menjerahkan. Dan juga kadar keimanan kita ya. Ya, itu harus diperkuat juga. Kadar keimanan. Jangan kayak dia nih, kadar gula aja banyak. Oh iya benar-benar. Kadar Mau lemak. nanya, jangan lupa lagi. Ayo. Kalau anak yang hasil zina, Mm-mm. itu hak warisnya bagaimana tuh? Ah, Ada hubungannya tadi. putus. Hah? Putus. Nggak dapat hak perwalian kalau perempuan. Kalau laki-laki? Kalau laki-laki hilang hak warisnya. Si perempuan juga hilang hak waris. Kalau si laki-laki, karena dia kan menikah nggak perlu wali. Tapi Iya, iya. warisnya hilang. Nah, si bapak ini tidak wajib memberikan hak waris karena memang dia nggak punya hak dalam warisan. Kasihan. Aduh, Iya. serem juga ya, Bang. Berarti ini PR buat kita semua ya. Biar Dan lingkungan juga menciptakan supaya tidak berbuat zina semuanya. ini informasi yang penting banget. Ya banget. Aku juga banget, baru banget. tahu karena ada Ustadz. Iya dong, Haris ya. Untung aja tadi pandang-pandangan, jadi ada dibahas. Iya, nih. kalau enggak pandang sepi sekali nih ya. Sampai ada hukum tentang zina dalam Islam, berarti zina itu udah dilakukan oleh manusia-manusia dari abad zaman dulu juga ya? Ya, di zaman Nabi pernah terjadi beberapa kasus yang menjadi dalil bahwa seorang pezina yang muhson yang sudah menikah itu kemudian dirajam sampai mati. Sampai mati. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, ya Rasul, saya telah melakukan perzinahan.
Rasul bilang, ente sadar apa enggak? Sadar ya Rasul, saya telah berzina. Ah, ente stres kali nih. Pulang dulu dia ke rumah tenangin diri. Enggak ya Rasul, saya telah berzina. Ngaku. Ngaku dia. Saya telah berzina. Ya zaman Nabi gitu ya. Di kita mah ada yang suaminya laporin istrinya berzina sama Kagak itu, ngaku juga. malah dijeplosin penjara ya suaminya. Terusin. Nah akhirnya begitu mengaku Rasul bilang, rajam dia sampai mati. Ya, terus Itu menjadi dalil rajam karena dia sudah menikah. Kalau ada yang keinginan untuk bertobat gitu. tadi dulu yang dirajam dulu bentar Alicia. Kok habis dirajam dia Mati. dosanya Hilang, diampuni atau hilang, udah pasti hilang dosa zinahnya. Masuk surga apa masuk neraka tuh? Insya Allah surga. Kalau dia udah pengakuan Sudah seperti ngaku, itu. terus dirajam. Rajam itu kan sebuah tebusan siksa di akhirat. Oh. Tapi pemerintah yang wajib melakukan itu. Kalau pemerintah ini belum terbentuk dengan aturan hukum rajam, kita nggak bisa sembarangan. Oh lu zina lu gua rajam lu, nggak boleh. Tidak boleh. Maka kita harus taat sama pimpinan juga taat ya. pada pimpinan. Pimpinan bertanggung jawab untuk menegakkan had hukuman tersebut. Maka buat yang berzina sekalipun tidak ada hukum rajam, tubu ilallah, bertobat kepada Allah dengan satu harapan, Allah akan mengampuni biarpun dosa kita sebesar gunung. Tapi tobat gampang banget ya abis berzina. Astagfirullahalazim. Jinah lagi. Astagfirullahalazim. Kalau kayak Jinah gitu? lagi. Gitu gimana tuh? Gak ada selesainya. Tobat sambel. Tobat sambel ya. Tobat tapi menikmati, dosa tapi jadi kebiasaan. Iya. Itulah pentingnya penegakan hukum, Pan. Wah, berarti kalau di hukum kita belum ditegakkan hukum rajam dan ada. itu ya pantesan nggak pada kapok ya? Ya, terus gimana dong yang harus kita lakuin? Ya berjuang, bagaimana menyadarkan bahwa yang namanya hidup ini berupaya untuk tidak ditunggangi oleh syahwat, tapi belajar menundukkan syahwat. Dengan cara apa? Menundukkan pandangan. Iya, berarti saling menjaga juga ya. Perempuan-perempuannya jangan pakai baju-baju seksi yang menimbulkan syahwat ya. Ya, Dimulai dari situ. ya. Kesimpulannya kalau gitu deh. Kesimpulannya, mudah-mudahan Allah jaga pandangan mata kita. Amin. Allah jaga diri kita. Amin. Dan Allah berikan yang terbaik dalam hidup kita. Ya, amin. Salurkan syahwat dengan jalan pernikahan, bukan perzinahan. Ya, insya Allah kita melakukan itu semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Akhirnya Akhirnya aku aku tahu. Tahu.